Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rumah Adem Kita. Sahabat Rumah Adem, kali ini saya akan menjelaskan analisa 5C mengenai C capacity, yaitu C urutan yang kedua dari 5C tersebut. Saya ulangi, 5C itu apa saja C-nya? 1 karakter, 2 capacity, 3 kapital, 4 collateral, dan 5 condition. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai C capacity. Capacity ini adalah kemampuan membayar dari calon debitur untuk membayar kreditnya. Nah, pihak bank membagi kriteria calon debiturnya itu menjadi 2. 1, wira swasta atau pengusaha. Yang kedua, karyawan atau pegawai. Nah, dari kedua kriteria ini, pihak bank akan membedakan bagaimana menganalisanya dan memverifikasinya. Kriteria daripada pengusaha atau wira swasta, biasanya pihak bank melihat dari lama usahanya dijalankan, pengalamannya dalam menjalankan usaha tersebut, kemampuan calon nasabahnya mencetak keuntungan atau laba, juga kemampuan dalam mengelola skillnya untuk menjalankan usahanya sampai beberapa tahun ke depan. Nah, ini contohnya calon nasabah wira swasta di saat pihak bank melakukan interview ataupun ke lapangan, ditanya mengenai cara kerja ataupun prosesnya, itu akan kelihatan calon nasabah ini mampu atau tidak. Kalau di saat ditanya dia tidak bisa menjawabnya, artinya dia tidak mampu menjalankan usaha ini. Mengenai calon nasabah ini bisa mencetak laba atau keuntungan, pihak bank biasanya meminta laporan keuangan. Laporan keuangan ini bisa diminta 3 tahun sebelumnya ataupun 1 tahun terakhir, akan kelihatan berapa keuntungan yang sudah didapat ataupun keuntungan yang hanya seberapa saja, yang tidak besar. Nah, dari keuntungan inilah pihak bank akan menganalisa berapa yang bisa diberikan kreditnya ataupun kreditnya ditolak. Nah, kalau misalnya keuntungan yang didapat 20 juta setiap bulan, pihak bank akan menyetujui pembayaran angsuran maksimal 40%. Ada juga beberapa bank yang bisa memberikan maksimal total angsurannya itu 50% dari pendapatan atau labanya 1 bulan. Nah, itu dari analisa capacity pengusaha atau wira swasta. Nah, untuk kriteria calon nasabah yang kedua, ini adalah karyawan atau pegawai. Nah, pihak bank akan menganalisanya dari slip gaji. Slip gaji ataupun kalau beberapa perusahaan besar, slip gajinya bisa berupa carbonized, ya, ataupun surat keterangan penghasilan. Nah, pihak bank selain melihat slip gaji, juga akan melihat buku tabungan, transaksi tabungannya ataupun pengendapan tabungannya, ataupun ada bisa ditampilkan atau dibuktikan juga dengan depositonya. Nah, selain slip gaji, tabungan, pihak bank akan memverifikasi juga ke perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja. Bukan hanya calon nasabah tersebut yang dianalisa, tetapi juga akan dilihat juga tempat bekerja atau perusahaan tempat bekerja calon nasabah tersebut. Nah, ini misalkan calon nasabah itu memiliki penghasilan 10 juta, tapi tempat bekerjanya hanya perusahaan biasa yang setelah dicek pun hanya perusahaan perorangan, sehingga kemungkinan pihak bank juga tidak akan percaya dengan penghasilan 10 juta itu. Nah, kalau perusahaan besar biasanya slip gaji itu berupa carbonized dan akan ditransfer atau namanya itu direalisasi gaji, akan masuk ke rekening tabungan. Nah, untuk case yang seperti ini, pihak bank akan lebih mudah menganalisanya. Artinya slip gaji akan dibandingkan dengan tabungan calon nasabah tersebut.
Maksud digiralisasi gaji di sini adalah kalau memang 10 juta setiap bulan akan terlihat dan tercermin di buku tabungannya. Setiap tanggal 1 atau setiap tanggal 25 itu 10 juta akan kelihatan ditransfer di tabungan. Nah, ini yang paling mudah untuk menganalisanya. Artinya kemungkinan besar calon nasabah ini bisa dilanjutkan proses permohonan kreditnya. Nah, beda dengan yang slip gaji ataupun nota penghasilan yang tidak dilakukan realisasi gaji. Ini hanya berupa slip gaji biasa yang ditandatangani oleh personalia. Ditulis 10 juta, pihak bank belum tentu menyetujui sebesar itu. Karena pihak bank akan mengecek langsung ke bagian personalia atau bagian penggajian di perusahaan tersebut, apakah betul ini gajinya 10 juta. Karena untuk di daerah di luar kota Jakarta atau kota besar lainnya, misalnya di Sumatera, gaji 10 juta ini hanya diberikan kepada level-level tertentu. Tidak mungkin masa kerja 2 tahun sudah memiliki gaji sebesar itu. Ini maaf, kita melihat di kondisi daerah dan kota masing-masing ya. Nah, jika hasil dari verifikasi personalia mengatakan kadangkala personalia juga ada dimintai untuk membuat sebesar itu, bisa juga memang gajinya senilai itu, artinya verifikasi ke perusahaannya betul. Bisa juga personalia salah sebut karena dia lupa berapa sih yang sudah dia buat. Nah, yang seperti ini bisa membuat calon nasabah atau yang pegawai ini akan ditolak. Ditulis di slip penghasilan 10 juta tetapi disebutkan ya begitulah nilainya, ya begitulah, atau tidak meyakinkan jawabannya. Yang kedua, bukan berarti ditolak langsung. Ada beberapa bank yang tetap melakukan proses permohonan kreditnya ke tahap selanjutnya, tetapi penghasilan 10 juta itu diturunkan dengan asumsi pendapatannya menjadi minimal 70%. Artinya 7 juta saja yang diakui pihak bank. Kenapa yang 3 jutanya? Nah, karena sulit pihak bank untuk memverifikasinya. Nah, beda kalau slip gaji yang berupa carbonized dan ditransfer ke rekening tabungan pegawai. Itu tidak begitu jauh selisihnya, artinya tetap sama. Nah, seperti ini yang lebih disukai oleh pihak bank. Nah, dari pengusaha maupun karyawan ini, analisa kapasitinya tetap dilihat juga di C yang sebelumnya, yaitu karakter, histori pembayarannya atau apa. Nah, saya mau mengingatkan juga, artinya begini, bagi pegawai ataupun karyawan yang akan mengajukan pinjaman, misalnya pembelian rumah, misalnya tadi 10 juta gajinya, di tabungan 10 juta itu tidak ada sisa, hanya masuk beberapa hari kemudian habis. Nah, walaupun cicilan yang dimohon itu sebesar 3 juta, artinya hanya 30%. Ini memenuhi kriteria ya dari pihak bank, artinya 30% dari penghasilan itu untuk mencicil. Pinjaman yang lain tidak ada, pinjaman leasing atau pinjaman di bank lain ataupun kartu kredit itu nihil misalnya. Belum tentu dengan permohonan 3 juta ini disetujui. Artinya apa? 3 juta yang dimohon ini tidak tercermin di tabungannya. Artinya selama ini 10 juta itu habis untuk konsumtif. Artinya calon nasabah ini pun bisa dilihat analisanya itu gaya hidupnya tinggi ya, biaya konsumtifnya tinggi. Jadi 10 juta hanya berapa ratus ribu aja bersisa setiap bulan. Nah, ini termasuk juga analisa yang tidak bagus untuk pengajuan permohonan kreditnya. Nah, saya sarankan untuk pegawai ataupun karyawan ya yang sudah cukup mapan, yang diperkirakan 30% untuk angsuran di bank, sisakan 2 kali pengendapan angsuran ya. Artinya kalau mampu mencicil 3 juta, minimal 6 juta ataupun buat 10 juta di tabungan selama 6 bulan terakhir itu jangan diambil-ambil, biarkan dia mengendap di tabungan. Yang lebih bagus itu kalau memang setiap bulan bertambah 3 juta, 3 juta, 3 juta, artinya memang dia mampu untuk menyisihkan angsuran 3 juta itu setiap bulannya. Paham ya yang saya maksudkan? Jadi walaupun dia itu gajinya cukup besar dan angsurannya 30%, tapi tidak tercermin di tabungannya, ada kemungkinan permohonannya ditolak. Nah, demikian penjelasan saya capacity untuk kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah adem kita.